Ini Advan Sketsa 5, tablet Android multifungsi terjangkau terbaru dari Advan. Sesuai dengan namanya, Sketsa, layar tablet ini bisa digunakan untuk menggambar dengan bantuan stylus. Ya, memang ini ciri khas dari tablet Advan Sketsa. Menariknya, tablet baru ini punya layar besar, 12 inci dengan resolusi 2K. Seharusnya ini cukup lega ya untuk menggambar. Untuk berbagai aktivitas harian, tablet ini harusnya memadai di kelasnya karena pakai Helio G99. Ditambah lagi, ada juga dukungan docking keyboard. Makin terasa cocok jadi tablet multifungsi kan? Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Advan Sketsa 5 ini. Tablet Advan Sketsa. Ya, udah cukup lama ya Advan nggak menghadirkan produk baru untuk lini populer mereka ini. Terakhir itu ada Sketsa 3 yang hadir di tahun 2023. Nah, setelah hampir 3 tahun akhirnya ada si Sketsa 5 ini. Tentunya ada beberapa peningkatan yang dihadirkan Advan untuk tablet baru ini kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Ada apa aja? Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu kita mulai kenalan dulu tablet ini dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Advan Sketsa 5. Lalu ada screen protector yang sudah terpasang ke layar. Dan ada chargernya. Ini adalah charger 20 watt. Kemudian ada kabel USB-C to C, lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Oke, bagaimana dengan stylus dan keyboard? Kalau beli paket lengkap tablet ini, kita juga akan dapat stylus pen dan keyboard docking dalam paket penjualannya. Nah, untuk desain, seperti kebanyakan tablet pada umumnya, Sketsa 5 ini hadir dengan desain yang nyaris serba flat. Sisi belakang flat, frame-nya flat, layarnya juga tentunya flat. Tapi, area pertemuan antara frame dengan layar dibuat berundak seperti ini ya, membuatnya tidak menghasilkan sudut yang bersiku. Untuk dimensinya lebar 28,3 cm, tinggi 18,2 cm, dan tebalnya 7,9 mm. Sementara untuk bobot tablet itu ada di kisaran 608 gram. Ini memang bukan yang terbilang ringan ya, tapi mengingat ini adalah tablet 12 inci masih wajar. Sekarang kita lihat ada apa saja di sekeliling bodi tablet ini. Tabletnya kita pegang di posisi horizontal seperti ini ya, mengikuti posisi kamera depannya. Di kanan kita lihat ada grill speaker, USB-C dan SIM tray hybrid ya. Ini bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Ya, pakai nano SIM. Ada juga audio jack 3,5 mm di sudut kanan atas. Nah, kalau di atas ini ada tombol power dan tombol volume. Di kiri ada mikrofon dan grill speaker. Di bawah ada konektor untuk memasang tablet ini ke keyboard. Terlihat ya kalau tablet ini punya dual speaker. Kualitas suaranya terasa lebih dominan di mid dan suara yang dihasilkan terbilang cukup rapi. Separasinya ya standar aja, tapi seenggaknya suara tidak terasa terlalu tercampur. Sementara staging nggak terbilang luas-luas banget lah ya. Tapi ini wajar untuk tablet di kelas harganya. Untuk volume ini sudah memadai untuk penggunaan pribadi. Nah, dari depan kita lihat ada layar 12 inci. Panelnya panel IPS. Resolusinya 2K, tepatnya 2000 x 1200 pixel. Jadi ini bener-bener 2K ya. Kan lebarnya di kisaran 2000 pixel ya. Refresh rate-nya up to 90 Hz. Kalau tidak ada aktivitas, refresh rate-nya bisa turun ke 60 Hz. Saat kami coba brightness untuk penggunaan indoor itu bisa mencapai sekitar 490 nits. Ini sudah terbilang mencukupi. Saat dicoba untuk simulasi outdoor, brightness layar ini masih kurang lebih sama aja di kisaran 490 nits juga. Sementara untuk mode warna tidak ada pengaturan sama sekali ya. Saat kami coba cek color gamut di layar ini coverage ada sekitar 78,9% sRGB dengan gamut volume di 82,8% sRGB. Ini memang bukan layar yang punya saturasi warna tinggi, tapi seenggaknya ini bukan yang cuma 60% sRGB seperti di layar beberapa laptop yang murah itu. Untuk bezel layar ini masih bisa dibilang agak tebal ya, tapi masih wajar untuk tablet. Kan kita sering butuh area di sekeliling layar untuk memegang tablet ini tentunya ya. Layar ini juga sudah mendukung input stylus. Nanti kita coba bagaimana respons layarnya kalau dipakai untuk menggambar. Nah, untuk multitouch ini bisa sampai 10 jari. Lumayan ya untuk tablet di kelas harga segini. Kamera depan 5 megapiksel, posisinya ada di tengah bezel atas layar. Ini bukannya f2.0, fix fokus dan perekaman video sampai 1080p. Untuk sisi belakang kamera utama 8 megapiksel, f2.0 autofocus, perekaman video sampai QHD di sini ya. Ada LED flash juga untuk menemani kamera yang satu ini. Kamera ini terbilang minim feature ya, hanya ada opsi untuk mengambil foto dan video saja. Nah, untuk spesifikasi SoC pakai Helio G99. Udah pada kenal dong SoC apa ini ya. RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 128GB UFS 2.2. Ya, tablet ini memang tersedia dalam varian 8128 saja. Untuk baterai 8000 mAh. Ini memang bukan kapasitas yang terbilang besar ya untuk tablet 12 inci. Untuk charging setidaknya kalau charger bawaannya ini mendukung 20 watt. Nah, untuk sensor ada accelerometer dan light sensor. Sayangnya emang belum ada gyro hardware di sini. Oke, untuk konektivitas tentunya dia bisa 4G di sini ya, dan 2G, 3G juga bisa. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5
Untuk Bluetoothnya versi 5.2 dan tentunya dia udah support USB OTG ya. Tapi tentunya ini belum mendukung display output via USB-C. Ya wajar lah di kelas harga segini. Untuk keamanan dia pakai Face Unlock dan OS-nya dia berbasis Android 16. Sayangnya kita belum dapat kabar apakah akan tersedia update versi Android untuk tablet ini dan berapa lama security update-nya akan tersedia. Nah, untuk beberapa aplikasi itu juga terasa belum dioptimalkan ya untuk penggunaan tablet ini ya. Misalnya aplikasi kamera bawaan yang ternyata hanya bisa digunakan di orientasi vertikal. Nah, untuk OS-nya ini terbilang relatif ringan ya dan navigasi juga terasa mulus. Nggak ada bloatware dalam OS yang satu ini. Iklan juga nggak ada sama sekali selama pengujian. Bagus! Kita masuk ke aksesoris pendukung. Oke, kita coba dulu keyboard dockingnya. Ini juga berfungsi sebagai case ya. Desainnya kurang lebih seperti ini. Case ini juga bisa kita gunakan sebagai stand. Caranya lipat back cover seperti ini lalu gunakan sebagai penyangga tablet. Secara umum ini memang bukan stand yang super kokoh, tapi udah cukup lah untuk menopang tablet saat kita gunakan dalam posisi ala laptop seperti ini. Nah, bagaimana saat digunakan untuk mengetik? Tentunya kita akan butuh sedikit pembiasaan ya, karena tombol di case ini sedikit lebih kecil dibandingkan tombol laptop 14 inci ya. Tombol keyboard ini terbilang cukup nyaman sebetulnya saat digunakan untuk mengetik. Travel distance-nya bukan yang dalam-dalam banget, tapi sudah mencukupi. Oh ya, bahkan sebagian skrip video yang saya baca saat ini itu juga diketik menggunakan Sketsa 5 plus keyboard docking ini ya, terbilang nyaman juga ternyata ya. Nah, yang menarik, keyboard ini juga dilengkapi dengan touchpad. Jadi ini bisa digunakan untuk navigasi juga. Ini barang langka ya ada touchpad di sini ya. Nah, untuk posisi touchpadnya ini center to body. Jadi ada kemungkinan telapak tangan kita bisa menyenggol area touchpad saat mengetik. Nah, sayangnya belum ada fitur palm rejection di touchpadnya ya. Tapi kalau kita merasa butuh menonaktifkan touchpad agar nggak ada input yang nggak sengaja, ada tombol shortcut khusus untuk menonaktifkan touchpad di keyboard yang satu ini. Nah, sedikit catatan, magnet yang membuat keyboard ini menempel ke tablet terasa agak kurang kuat aja. Tablet terasa jadi agak mudah lepas. Jadi kalau kita mau pindah-pindahin, sebaiknya tutup dulu aja ya, baru pindahkan tabletnya. Jangan main asal geser-geser gitu. Secara keseluruhan kami merasa keyboard case ini terbilang mencukupi lah ya, apalagi mengingat harganya yang ternyata nggak tinggi-tinggi amat. Nanti kita bahas. Sekarang kita beralih ke stylus pen-nya. Stylus ini tidak menggunakan koneksi Bluetooth. Berdasarkan informasi dari Advan, stylus ini mendukung 4096 pressure level dan dilengkapi dengan baterai 80 mAh. Ada satu port USB-C di pangkal stylus yang bisa digunakan untuk mengisi ulang daya baterai. Lalu ada juga dua tombol untuk fungsi tertentu saat menggunakan stylus ini. Saat kami coba, stylus ini memang bisa menghasilkan garis dengan ketebalan sesuai dengan tekanan dari tangan kita. Akurasi belum yang bisa dibilang yang super mantap ya, masih terasa sedikit delay juga saat menggambar dengan stylus ini. Tapi secara umum ini masih terbilang memadai, bukan yang delaynya terlalu parah sampai terasa mengganggu ya. Masih terbilang layak lah untuk jadi teman kita berkreasi dengan tablet ini. Atau mau dipakai buat tanda tangan, masih mantep kok yang satu ini ya, nggak bikin kagok juga. Untuk palm rejection-nya nih ada ya, memang bukan yang paling mulus implementasinya. Kadang dia bisa gagal, walaupun secara umum kalau orientasinya horizontal sih aman. Sementara untuk brush tertentu ya, brush khusus ya, kadang bisa agak kurang smooth nih jalannya si stylus ini. Tapi secara umum sih lancar aja, sesuai harganya lah. Oh ya, kalau kita membawa tablet ini ya, beserta keyboard dan stylusnya sekaligus, ini bobotnya masih lumayan ringan ya. Totalnya itu kurang lebih hanya 1 kilogram. Wah, ini enteng. Jauh lebih enteng dibandingkan sebagian besar laptop, apalagi yang di harga segini. Wah, nggak ada sih yang beratnya segitu. Oh ya, ada tempat untuk memasang stylus ke keyboard juga, yang tentunya akan memudahkan kita saat membawa paket lengkap tablet ini. Oke, sekarang kita lihat performanya. Kita benchmark dulu ya, dan pengujian benchmark ini semua dilakukan tanpa dikipasin. Untuk Antutu 11 kita dapat 506 ribuan. Ini pakai 3D yang light ya. Untuk Geekbench 6 single core 717, multi core di 1947. Untuk 3D Max Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 graphics score-nya ada di 2430. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test base score 1273, lowest score 1269. Jadi stability-nya bagus banget, 99,7%. Lanjut untuk gaming, kita coba dulu Subway Surfer. Ternyata game ini langsung bisa berjalan di 90 Hz dengan frame rate yang cukup konsisten dekat dengan 90 FPS ya. Untuk Mobile Legends, lagi-lagi game ini ternyata bisa berjalan sampai 90 FPS karena setting supernya itu terbuka. Kita coba main dengan setting rata kanan, hasilnya kita memang belum bisa dapat frame rate yang stabil banget di 90 FPS. Masih agak naik turun, tapi untungnya turun itu nggak jauh, cuma sampai ke 60 FPS aja. Rata-rata frame rate kita dapatkan dalam satu match sekitar 84,9 FPS. Jadi udah bagus banget lah ya. Untuk PUBG Mobile, setting frame rate yang terbuka di sini cuma sampai ekstrim sayangnya, atau 60 FPS aja. Kita coba dengan setting kualitas smooth, frame rate yang kita dapatkan terbilang rata lah dengan 60 FPS, relatif stabil di sini. Sayangnya karena nggak ada hardware gyro, jadi kita nggak bisa dapat gyro aiming yang mumpuni. Untuk Genshin Impact, nah game satu ini kita coba langsung dengan lowest 60 FPS. Frame rate kita dapatkan ada di kisaran 30 sampai 45 FPS selama pengujian. Jarang sekali turun sampai di bawah 30 FPS. Naik turunnya frame rate juga nggak terlalu
terlalu drastis ya. Jadi secara umum game ini masih terasa relatif nyaman untuk dimainkan. Rata-ratanya selama setengah jam ada di kisaran 37,6 frame per second. Nah, untuk suhu permukaan layar tablet setelah setengah jam, suhu tertinggi itu cuma di kisaran 34 derajat Celcius saja. Area lain suhunya terbilang relatif lebih rendah bahkan. Sementara untuk sisi belakangnya, suhu tertinggi cuma sampai sekitar 33 derajat Celcius. Jadi secara umum suhu tablet ini sangat terjaga. Sama sekali tidak panas saat diajak main game yang cukup berat ini. Untuk ranking kita bisa kasih ranking C untuk tablet ini. Oke, kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, sekarang kita coba perekaman video kamera depan dari tablet Advan Sketsa 5. Untuk resolusi maksimalnya ini sampai 1080p ya. Untuk skenario pertama kita coba di Lighting Studio. Untuk hasilnya ini gambarnya terlihat terang, noise-nya minim, dan juga detailnya bukan yang paling tinggi, tapi sudah cukup untuk kegiatan seperti meeting online dan juga video call. Oh ya, suara yang kalian dengar dari tadi itu direkam menggunakan mikrofon internal dari tabletnya. Oke, sekarang kita coba gimana kualitas kamera depan tablet Advan Sketsa 5 kalau pakai pencahayaan biasa ya. Jadi kita nggak pakai lampu studio dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk frame rate ini paling kelihatan sih, dia seperti turun di bawah 30 fps. Jadi ini udah nggak 30 fps lagi, dan juga gambarnya memang kelihatan lebih gelap di sini dibanding kita pakai lampu studio. Oke, sekarang kita coba perekaman video kamera belakang dari tablet Advan Sketsa 5. Untuk resolusi maksimalnya ini sampai 1440p. Untuk skenario pertama kita coba di Lighting Studio. Dan untuk audio yang kalian dengar saat ini direkam dari tabletnya langsung. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba gimana hasil perekaman video kamera belakangnya kalau tidak menggunakan lampu studio ya. Jadi kita di sini menggunakan pencahayaan biasa dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba gimana kalau kita pakai tablet ini untuk kegiatan meeting online seperti Google Meet contohnya. Kita coba di sini dengan berbagai efek, misalkan di sini ada background blur. Oke, bisa bekerja. Kita coba menggunakan virtual background seperti ini. Oke, aman. Dan kita coba yang seperti ini. Oke, aman juga. Kemudian kita coba juga kombinasikan dengan filter ya, misalkan seperti ini. Oke, bisa juga, walaupun memang agak lama ya untuk processing, tapi dia bisa digunakan berbarengan. Jadi virtual background dengan filter bisa bekerja dengan baik di tablet ini di Google Meet. Oke, selain di Google Meet, kita juga coba pakai tablet ini untuk meeting online di aplikasi lain seperti Zoom Meeting. Kita mau cek apakah dia mendukung fitur efek seperti virtual background ataupun background blur. Kita coba ke sini, lalu kita tap More. Oke, sayang di sini tidak ada opsi untuk background blur ataupun virtual background ya. Jadi untuk tablet ini belum bisa menggunakan efek tersebut, tapi untuk meeting online biasa ini sudah mencukupi. Oke, itu tadi pengujian kamera dari tablet Advan Sketsa 5. Sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke pengujian daya tahan baterainya. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p ya. Nah, baterai habis setelah sekitar 14 jam, sedikit di bawah yang kami harapkan, tapi masih belum bisa dikatakan kurang juga ya. Mengingat baterainya memang cuma 8000 mAh untuk layar sebesar ini. Lanjut, untuk YouTube streaming selama 1 jam, baterai berkurang cuma 6% saja. Untuk TikTokan selama 1 jam, swipe itu baterai berkurang sekitar 9%. Lalu untuk main Genshin Impact lowest 60 fps selama setengah jam, baterai berkurang hanya 6% saja ya. Wah, lumayan irit nih ya. Nah, untuk charging dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 52 menit. Ya, ini emang agak lama ya sebetulnya ya. Tapi wajar mengingat chargernya yang cuma 20 watt versus baterainya yang lumayan besar. Oke, untuk Netflix ternyata Wideview L1 udah bisa ya. Dan bisa streaming Full HD, tapi tentunya masih belum bisa HDR. Untuk YouTube, dia bisa streaming sampai QHD 60 fps tanpa HDR. Untuk haptic feedback ini nggak tersedia, tapi wajar. Ini tablet ya. Lagian kalau mau ngetik lebih nyaman, ya ada keyboard juga kan. Nah, kemudian untuk Wi-Fi sharing ini bisa ya dengan mengaktifkan fitur hotspot saat kita terhubung ke Wi-Fi. Untuk kecepatan Wi-Fi-nya bagaimana? Nah, saat kami coba dengan speed test, kita bisa mendapatkan sekitar 320 megabit per second untuk download dan 240 megabit per second untuk upload. Ini memang belum mendekati kecepatan puncak internet di kantor kami ya, tapi ini sudah terbilang mencukupi sekali ya. Nggak terlalu lambat ya, bukan yang di bawah 200 gitu ya. 300 masih oke lah. Kalau nanya bisa pakai mouse atau enggak? Tentunya bisa. Kita bisa hubungkan mouse Bluetooth atau kita bisa pakai kabel juga lewat USB hub. Dan tentunya kalau pakai keyboard Bluetooth yang lain ya, kalau kalian sudah punya mungkin ya itu bisa dihubungkan ke sini aja. Nggak ada masalah. Semua Android rata-rata emang bisa. Oke, untuk harganya Advan Sketsa 5 ditawarkan dalam paket lengkap dengan harga Rp3.697.000. Ini harga yang bisa terbilang masuk akal untuk tablet dengan spesifikasi seperti ini di tahun 2026. Harga yang menurut kami cukup wajar. Ingat ya, tablet ini punya 4G dan RAM-nya 8GB. Oke,
kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas tampilan warna di layar emang masih belum yang prima-prima amat ya. Tapi ini bukan yang butek atau jelek banget. Nggak juga, nggak segitu tidak berwarnanya juga. Lalu untuk OS, ini terbilang minim fitur. Tapi ya keuntungannya adalah bersih OS-nya jadinya. Kemudian, ada aplikasi bawaan juga yang terasa belum dioptimalkan untuk penggunaan di tablet ini. Lalu chargingnya, ini lambat ya. Dengan charger bawaan hanya 20 watt. Ini mungkin lebih pasnya kita charge saat tidur. Dari sisi kelebihannya, performanya ini terbilang memadai untuk kelas harganya ya. Lalu dia punya konektivitas seluler ya, ada 4G-nya. Jadi kita nggak perlu harus nyari WiFi dulu kalau mau internetan dengan tablet ini. RAM-nya juga nggak disunat. Ini masih 8GB. Ini 8GB beneran ya, bukan 4+4 ya. Ini sudah mencukupi untuk berbagai aktivitas harian. Layar juga langsung 90Hz. Seenggaknya ini bukan yang 60Hz. Lalu udah support stylus pen. Ada slot micro SD untuk perluasan kapasitas storage juga. Lalu dia juga bisa pakai keyboard case yang dilengkapi dengan touchpad. Ini menarik, ada touchpad-nya loh. Ini spesial ya. OS yang digunakan juga terbilang cukup ringan di sini. Speaker memang bukan yang luar biasa hebat ya, tapi seenggaknya ini udah cukup rapi dan memadai untuk kelas harganya. Oke, Advance Sketsa 5. Tablet ini hadir dengan peningkatan dari sisi ukuran layar, performa, dan beberapa hal lain kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Ini terbilang peningkatan yang menarik banget. Tablet ini jadi terasa lebih pas untuk mendukung berbagai aktivitas harian. Advance tetap pertahankan dukungan stylus dan keyboard di tablet baru ini, membuatnya bisa lebih cocok lagi untuk aktivitas yang serius. Tentunya selama softwarenya memang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ingat ya, dengan kenaikan harga RAM dan yang lain-lain tahun ini, janganlah kalian membandingkan harga yang satu ini dengan tablet dari tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan kalau dari 3 tahun yang lalu, itu beda banget. Mengingat ada berbagai peningkatan yang diusung tablet ini, serta kondisi global saat ini, harga yang ditawarkan Advance untuk tablet ini seharusnya masih membuatnya sangat menarik untuk dipertimbangkan.